Saya setelah belajar di Mekah, saya pulang 7 tahun. Di dalam, saya masih di dalam. Belum kenal dengan Ustaz tadi. Saya di dalam, sembunyi di dalam, maksudnya ingin memperbaiki dari dalam 7 tahun. Setelah kurang lebih 7 tahun, saya konangan. Karena yakunu konangan. Ketahuan ingin meluruskan mereka yang mereka anggap ingin merusak mereka. Saya mengajak ini jamaah yang ada bentuk jamaah ini hanya kelompok saja. Imam kita itu maksud saya, itu ketua imam golongan ini, imam golongan kita, bukan dia khalifah, bukan dia yang menentukan surga, bukan dia, intinya begitulah. Ketahuan saya mau membawa orang-orang seperti itu, ketahuan. Kemudian infak yang diwajibkan ini nggak benar, ini bid'ah, kesalahan fatal di Islam jamaah itu. Setiap bulan harus mengeluarkan 10% dikirim ke pusat. Dalilnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atas dasar Al-Quran dan Sunnah diselewengkan dalil ini, selewengkan. Coba kalau sampean ingin tahu, awal surat Al-Baqarah ini contoh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maknanya? Sebagian dari harta yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Mereka pakai dalil, oleh imamnya dipakai dalil untuk memerintah ru'yahnya. Setiap dapat penghasilan setiap bulan harus mengeluarkan 10% dikirim ke pusat. Dalilnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki Allah harus diinfakkan. Jadi Islam jamaah itu semua itu tiap bulan itu 10%, minimal yang paling miskin itu 2,5%. 2,5%, tapi rata-rata zaman ini sudah 10%. Itu harus dikirim ke pusat. Pusatnya di sini, di Burungan sana. Pernah lihat menara yang tinggi itu, di situ pusatnya. Nah, dikirim ke sana. Tiap bulan itu dicatat. Pakai dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Padahal apa dari Rasulullah? Dari Rasulullah, dari Allah Rasul yang wajib itu apa? Apa tadi yang kita ceritakan? Zakat. Yang wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu bukan wajib, sedekah sunnah. Tapi oleh imam ini diwajibkan. Kalau tidak taat, ini yang ngeri sekali orang bawah. Nanti tanya itu, suruh jujur yang awam-awam yang di bawah itu. Takut sekali Bapak Ibu. Karena begini, kalau kamu nggak bayar ini 10% ini, kamu tidak disaksikan bahwa kamu adalah jamaahnya Bapak Imam. Kalau kamu nggak dapatkan persaksian, kamu tidak bisa masuk surga. Karena nanti yang akan berjumpa dengan Rasulullah itu kita harus bersama Bapak Imam. Berjumpa dengan Rasulullah. Orang nggak kenal Rasulullah, nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal sampean, kenal Bapak Imam. Aduh, mereka terus ngarang cerita pakai dalil tadi. Dalil, semua dalil. Cuman dalilnya ya diartikan semau mereka. Mereka. Nah, saya di dalam situ saudara 35 tahun menjadi bukan hanya orang biasa, saya di sana jadi guru mereka, ulamanya mereka. Setelah Allah membuka jalan ya, mereka kepepet ada satu kitab, beberapa kitab yang mereka tidak punya sanad, saya diutus ke sana, ke Mekah. Carilah saya ilmu di sana, baru dibuka oleh Allah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak hal penyimpangan-penyimpangan di dalam. Yang paling besar saudara, kalau anda ingin tahu, takfir. Mereka aliran seperti aliran Khawarij. Mereka mengkafirkan semua umat Islam yang tidak bergabung dengan mereka. Semua, siapapun pasti kafir. Kafir, tidak sah Islamnya, dan mati kekal masuk neraka. Itu keyakinan. Kalau anda semua mungkin punya tetangga, punya saudara nggak ngomong begitu, ketok api, itu namanya budi luhur menurut mereka. Budi luhur itu fatonah bitonah, nyimpen rahasia, berpura-pura baik. Tapi keyakinannya nggak begitu. Nggak begitu. Kita jamin. Coba nanti samban rayu atau samban pura-pura ikut masuk. Nantilah seperti itu yang ada. Nah, itulah contoh. Memang tidak selamanya orang mengaku Quran hadis terus menetapi sunnah, nggak selamanya. Kenapa? Kesalahannya di dalam mengartikan, menyimpulkan. Kenapa kok salah? Tidak ngikuti guru ulama.
tidak mengikuti kitab-kitab para ulama yang sudah masyhur. Yang sudah masyhur. Saya setelah belajar di Mekah, saya pulang 7 tahun. Di dalam, saya masih di dalam. Belum kenal dengan Ustaz tadi. Saya di dalam, sembunyi di dalam, maksudnya ingin memperbaiki dari dalam 7 tahun. Setelah kurang lebih 7 tahun, saya konangan. Karena yakunu konangan. Ketahuan ingin meluruskan mereka yang mereka anggap ingin merusak mereka. Saya mengajak ini jamaah yang ada bentuk jamaah ini hanya kelompok saja. Imam kita itu maksud saya, itu ketua imam golongan ini, imam golongan kita, bukan dia khalifah, bukan dia yang menentukan surga, bukan dia, intinya begitulah. Ketahuan saya mau membawa orang-orang seperti itu, ketahuan. Kemudian infak yang diwajibkan ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak boleh, sampai semampunya saja, ketahuan lagi. Kan tadi bayat ini nggak benar, bayat kayak begini, nggak harus bayat kayak begini kepada imam sebuah kelompok, nggak harus, ketahuan lagi. Yang paling ketahuan itu saya coba mencoba membentuk generasi penerus ulama. Saya didik sampai 6 tahun, hafal Quran, bahasa Arab semua. Itu 50 orang. Maksud saya mau saya sebar ke daerah-daerah penting di Islam Jamaah untuk mengaruhi mereka, meluruskan mereka dengan pelan-pelan, Ternyata ketahuan. Gimana ketahuannya, saudara? Murid saya 4 orang nggak sabar. Saya dakwah ke luar negeri, di sini dia lari pindah ke pondok lain. Saking nggak sabarnya, nggak kuat dia di dalam. Akhirnya apa? Itulah yang dibuat dalil oleh mereka. Muridnya saja murtad. Berarti gurunya ini yang ngajari murtad ini. Jadi yang keluar dari mereka itu dianggap murtad. Murtad itu ya kafir, ya jahiliyah, keluar dari Islam. Islam mereka maksudnya. Bukan Islamnya Allah dan Rasul, bukan. Islamnya mereka. Dia bilang murtad. Berarti gurunya ini. Akhirnya mereka bikin namanya tim apa itu? Kalau dulu itu tim penyelidik. Akhirnya ketahuan semua. Dan saya langsung dinonaktifkan. Habis itu dimaklumat 3 kali, malah habis itu murtad sudah. Dah murtad. Makanya Ustaz tadi bilang alhamdulillah sudah kembali kepada kaum muslimin, katanya. Alhamdulillah. Sebenarnya hati saya kembalinya sudah lama, sejak saya di Mekah, setahun 2 tahun itu sudah kembali. Cuman memang waktu itu saya masih bunglon di dalam LD 11 ini. Jokam atau jamaah ada di sekitar Anda semua. Kenapa saya harus bunglon? Karena saya ingin kebaikan untuk mereka, karena saya merasa hutang budi. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya adalah menantunya imam mereka. Itu istri saya itu anaknya imam yang kedua. Kalau sekarang imam ketiga, namanya Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu imam ketiga, sekarang masih ada. Itu paleknya istri saya. Kenapa saya harus bunglon sekian lamanya? Saya menganggap mereka orang tua, banyak baiknya untuk kita. Dan saya diutus ke Mekah untuk mencari ilmu untuk mereka. Maka saya bunglon pelan-pelan, maksudnya alhamdulillah masih ada hasilnya. Walaupun saya sekarang dikeluarkan terus difitnah macam-macam, yang pingin jadi imam lah, yang saya katanya pingin jadi imam, gak kelakon. Ya, macam-macam lah mereka sebarkan ke bawah. Tapi alhamdulillah ribuan orang yang sadar, tokoh-tokoh sadar, para dai-dai banyak, guru-guru pondok, kemudian banyak yang ikut. Amin, alhamdulillah. Nah, dan kita doakan mereka tetap saudara kita, insyaallah. Saudara muslim, kalau Anda longgar, Anda sempat ingatkan, sudahlah jadi orang Islam yang baik, gak usah pura-pura, gak usah ngafirkan orang. Kalau sedekah itu gak ada yang wajib kecuali zakat. Dahulukan saudara-saudara kamu. Soalnya di sana itu yang namanya persenan itu udah lupa dengan saudara. Yang penting ini bisa setor dulu. Padahal saudaranya ada yang sakit, ada yang berhak, itu dilupakan semua. Harus ini dulu, nomor 1. Dan itu sangat besar, saudara. Zakat itu hanya 2,5% per tahun. Ini 10% per bulan, coba.
setahun 120%, Masya Allah. Dengan pakai dalil tadi, pakai dalil Quran dan hadis, tapi bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Maka hati-hati, saudaraku umat Islam, belajarlah dengan ulama yang benar. Kemudian dilihat rujukan-rujukan yang dipakai harus benar juga, supaya pemahamannya bisa benar, sehingga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian insya Allah yang bisa disampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau ada kelewat waktu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an. Tafadhal.